Coba misalnya Freeport nih. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport tuh jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya, karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak. Nah itu persoalannya. Kita ini tersandra sebenarnya. Nah oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye, besok kalau saya jadi gubernur Papua saya selesaikan Freeport. No. Mereka punya dokumen sekarang tidak bisa. Kata divestasi 51% oke, mereka sehari bilang oke, 2 hari kemudian bilang tidak. Sampai sekarang. Prof Mahfud, saya nanya dikit, dokumen yang menyandera kita itu dokumen apa? Dalam soal Freeport. Dalam soal Freeport, satu dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Cabut saya aja. punya dokumennya. Enggak, cabut aja tuh undang-undang. Loh, kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut, sebentar. Di kontrak itu, di MOU itu disebutkan undang-undang, meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya. Itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame, gimana Anda kok bisa melakukan itu, merugikan rakyat? Dia ketemu saya, Pak, ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumennya. Nggak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu cabut, berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sah waktu itu. Nah ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Gitu. Tuh. Yang kedua memang karena moral. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu moral-moral seperti itu. Muncul. Kalau dokumen itu Undang-Undang nomor 22 itu kejahatan siapa, Pak? Kenapa? Undang-Undang nomor 22 yang menyandera kita dalam hal Freeport itu kejahatan siapa, Pak? Saya ingin ralat, itu bukan kejahatan dalam arti pidana, itu tidak ada pidananya. Itu adalah proses pembuatan hukum yang kolutif. Dan itu banyak terjadi di zaman Orde Baru. Setiap undang-undang tuh satu pasal itu dibeli, Pak. Ini pasal ini, perusahaan ini yang beli. Kehutanan tuh satu dim tuh harganya satu orang bisa 50 juta, Pak, satu dim. Padahal undang-undang tuh kadang-kala sampai 200 dim. Bisa 50 juta satu orang. Berapa anggota pansusnya? 50 orang. Rupiah apa dolar, Pak? Rupiah. Kalau undang-undang rupiah, Pak. Pembuatan undang-undang masa dolar. Pada waktu itu ya, Pak,